Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinar Cahyani, Prodi Akuntansi Angkatan 2023 dengan NIM 231008021. Di sini saya akan menjelaskan laporan visualisasi data COVID-19 di 10 negara. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini data yang akan saya analisis mencakup informasi terkini mengenai kasus COVID-19 di 10 negara, yaitu Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, dan Austria. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi pandemi di negara-negara tersebut berdasarkan indikator-indikator kunci yang tersedia. Sumber dataset. Dataset ini bersumber dari data COVID-19 dataset yang mencakup informasi spesifik mengenai jumlah kasus terkonfirmasi, kematian, kesembuhan, kasus aktif, kasus baru harian, kematian baru harian, kesembuhan baru harian, serta rasio kematian dan kesembuhan per 100 kasus. Selanjutnya ada ukuran dataset. Dataset ini mencakup 10 baris, di mana setiap barisnya mewakili satu negara. Untuk setiap negara, terdapat 10 atribut yang berbeda. Selanjutnya ada atribut dataset. Yang pertama itu ada nama negara yang terkait dengan data COVID-19. Yang kedua ada dikonfirmasi, total jumlah kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi. Yang ketiga ada meninggal, jumlah kematian akibat COVID-19. Yang selanjutnya ada sembuh, jumlah pasien COVID-19 yang telah sembuh. Selanjutnya ada aktif, jumlah kasus COVID-19 yang masih aktif. Selanjutnya ada kasus baru, jumlah kasus terkonfirmasi baru dalam periode waktu tertentu atau kemungkinan 24 jam terakhir. Selanjutnya ada kematian baru, jumlah kematian baru dalam periode waktu tertentu atau kemungkinan 24 jam terakhir. Selanjutnya ada baru sembuh, jumlah pasien yang baru sembuh dalam periode waktu tertentu atau kemungkinan 24 jam terakhir. Selanjutnya ada kematian per 100 kasus, rasio kematian per 100 kasus terkonfirmasi menunjukkan tingkat fatalitas. Selanjutnya ada sembuh per 100 kasus, rasio kesembuhan per 100 kasus terkonfirmasi menunjukkan tingkat pemulihan. Selanjutnya ada tujuan analisis data dan visualisasi. Yang pertama itu ada memahami tren dan pola penyebaran COVID-19, mengidentifikasi negara-negara dengan jumlah kasus tertinggi dan atau terendah, serta tingkat kesembuhan dan kematiannya. Selanjutnya ada membandingkan dampak pandemi antar negara. Dengan ini menyoroti perbedaan dalam rasio kematian dan kesembuhan di negara-negara yang termasuk dalam dataset. Selanjutnya ada menyediakan informasi ringkas, menyajikan gambaran umum situasi COVID-19 yang mudah dipahami bagi pembacanya. Selanjutnya ada metodologi. Bagian metodologi ini terdiri dari yang pertama, pengumpulan dan pembersihan data. Data yang digunakan dalam analisis ini diambil dari data COVID-19 dataset. Karena data sudah dalam format struktur dan relatif bersih atau tidak ada nilai yang hilang, duplikat, atau anomali yang jelas berdasarkan format yang diberikan. Yang kedua ada bahasa pemrograman yang digunakan. Untuk analisis dan pemrosesan data ini, Excel akan menjadi bahasa pemrograman atau yang digunakan. Excel dipilih karena memudahkan kita dalam menyusun data dan membuat grafik lebih mudah. Selanjutnya ada langkah-langkah eksplorasi dan pembersihan data. Yang pertama itu memuat data. Langkah pertama adalah memuat data yang sudah di-download. Yang kedua ada memahami struktur data. Setelah data dimuat, kita akan melakukan pemeriksaan awal untuk memahami strukturnya. Cara pemeriksaannya itu
Yang pertama ada melihat beberapa baris pertama atau terakhir data. Yang kedua, memeriksa tipe data di setiap kolomnya. Yang ketiga, melihat ringkasan statistik. Yang keempat, penanganan nilai hilang atau missing values. Selanjutnya ada pemeriksaan konsistensi dan duplikasi data. Pemeriksaan duplikasi memastikan tidak ada entry negara yang terduplikasi secara penuh. Yang kedua ada pemeriksaan konsistensi logis, memastikan bahwa angka-angka saling konsisten, misalnya itu dikonfirmasi lebih kurang, meninggal tambah dengan sembuh tambah dengan aktif. Yang kedua ada aktif seharusnya mendekati dikonfirmasi, dikurang dengan meninggal, dikurang dengan sembuh. Perbedaan kecil mungkin terjadi karena lag pelaporan. Yang selanjutnya ada simpan data bersih, menyimpan data yang sudah dibersihkan. Selanjutnya ada visualisasi data dan analisisnya. Pertama itu ada bar chart. Bar chart ini saya gunakan pada korban COVID-19 yang meninggal. Bisa dilihat pada gambarnya atau bisa dilihat grafiknya. Alasan saya memilih grafik ini, bagan batang ini ideal untuk mengetahui berapa banyak korban COVID-19 yang meninggal di berbagai entitas atau negara. Dengan diagram batang ini, kita bisa dengan mudah melihat seberapa banyak korban atau meninggal di masing-masing negara, sekaligus membandingkannya antar negara. Selanjutnya ada insight. Argentina jauh melampaui negara-negara lain dalam jumlah kasus meninggal. Bisa dilihat pada gambarnya. Selanjutnya ada negara-negara seperti Andorra, Angola, dan Antigua and Barbuda memiliki skala kasus yang sangat kecil secara keseluruhan. Selanjutnya ada interpretasi hasil, dibagi menjadi dua. Yang pertama kuantitatif. Argentina memimpin jauh dengan 3.059 kasus meninggal, termasuk negara yang paling banyak mengalami meninggal yang terkena kasus COVID ini. Diikuti oleh Afghanistan dengan 1.269 orang dan Aljazair 1.163 seperti pada gambar. Selanjutnya ada kualitatif. Visualisasi ini secara jelas menunjukkan skala pandemi COVID-19 yang sangat bervariasi di antar negara, di antara 10 negara yang disurvei. Selanjutnya ada line chart. Line chart ini saya gunakan pada korban COVID-19 yang sembuh. Bisa dilihat grafiknya. Alasan saya memilih grafik ini memudahkan kita untuk mengetahui berapa banyak korban yang sembuh di berbagai entitas negara. Dengan diagram ini, kita bisa dengan mudah melihat perbedaan kesembuhan korban di masing-masing negara sekaligus membandingkannya antar negara. Bisa dilihat grafiknya. Yang selanjutnya ada insight. Perbandingan antara negara Antigua dan Argentina sangat berbeda. Ini menunjukkan di negara Argentina banyak penyembuhan korban COVID. Bisa dilihat dari gambar. Antigua menyembuhkan orang sebanyak 65 orang, sedangkan di Argentina menyembuhkan orang sebanyak 72.575 orang. Selanjutnya sedangkan di Antigua menunjukkan sedikit penyembuhan pasien. Bisa dilihat, Antigua ini termasuk negara yang paling sedikit penyembuhan COVID-nya.
yaitu 65 orang. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Yang pertama itu ada kuantitatif. Argentina menjadi negara terbanyak penyembuhan COVID-19, yaitu sebanyak 72.576 orang, dan Antigua menjadi negara sedikit penyembuhannya, yaitu sebanyak 65 orang. Selanjutnya ada kualitatif. Visualisasi ini secara jelas menunjukkan perbedaan jumlah penyembuhan yang jauh berbeda di negara Argentina dan Antigua. Selanjutnya ada P-card. P-card ini saya gunakan pada korban COVID yang aktif. Bisa dilihat grafiknya. Alasan saya memilih grafiknya memudahkan kita untuk melihat berapa banyak korban yang masih aktif di berbagai negara. Dengan diagram ini, kita bisa dengan mudah melihat di negara mana yang terlihat paling banyak korban yang masih aktif atau terinfeksi COVID-19. Bisa dilihat pada grafik. Selanjutnya, insight-nya itu negara Argentina menjadi negara yang paling banyak korban yang masih terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, sedangkan di Antigua menunjukkan sedikit korban yang terinfeksi. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Yang pertama ada kuantitatif. Sedikit perbedaan korban yang aktif COVID-19 di negara Albania dan Austria. Dengan jumlah di negara Albania sebanyak 1.991, sedangkan di negara Austria sebanyak 1.599. Selanjutnya ada kualitatif. Visualisasi ini secara jelas menunjukkan selisih yang jauh berbeda jumlah korban COVID yang aktif di negara Argentina dan Armenia, dengan jumlah Argentina 1.014, sedangkan di negara Armenia 91.782. 1.014 jumlah orang di negara Armenia yang aktif, sedangkan 91.782 itu jumlah orang yang aktif terinfeksi di negara Argentina. Selanjutnya ada stacked bar chart. Grafik ini saya gunakan pada data korban COVID-19 yang terkonfirmasi. Bisa dilihat grafiknya. Alasan saya memilih grafik ini memudahkan kita untuk melihat seberapa korban yang terkonfirmasi di berbagai negara. Dengan diagram ini, kita bisa dengan mudah melihat perbedaan korban yang terinfeksi di masing-masing negara. Insight-nya itu, negara Antigua menjadi negara yang paling sedikit dikonfirmasi COVID-19. Selanjutnya, negara Argentina dan Antigua menjadi negara yang paling sedikit dan terbanyak dikonfirmasi korban COVID-19. Ada interpretasi hasil. Yang pertama ada kuantitatif, menunjukkan negara Antigua memiliki korban paling sedikit yang dikonfirmasi COVID-19 sebanyak 86 orang. Kualitatif, visualisasi ini secara jelas menunjukkan bahwa tidak banyak korban yang terkonfirmasi COVID-19 di 10 negara tersebut. Selanjutnya ada heat map atau heat map. Heat map ini saya gunakan pada data korban COVID-19 kasus baru. Bisa dilihat grafiknya. Alasan saya memilih grafik ini memudahkan kita untuk melihat perbandingan korban COVID-19 atau kasus baru di setiap negaranya. Insight-nya itu, negara Argentina menjadi negara terbanyak korban COVID-19 pada kasus baru. Bisa dilihat grafiknya, Argentina yang paling banyak.
Selanjutnya ada interpretasi hasil. Yang pertama ada kuantitatif. Terlihat negara Aljazair merupakan negara kedua terbanyak terkena kasus baru COVID-19 dengan jumlah 616 orang. Ada kualitatif. Visualisasi ini secara jelas menunjukkan bahwa Argentina juga menjadi negara terbanyak yang terkena kasus baru COVID-19 sebanyak Selanjutnya ada kesimpulan. Analisis data COVID-19 dari 10 negara ini menunjukkan bahwa Argentina menghadapi skala pandemi terbesar dengan jumlah kasus terkonfirmasi dan aktif yang sangat tinggi. Meskipun berhasil menjaga rasio kematian relatif rendah, di sisi lain Australia dan Austria menunjukkan efektivitas penanganan yang baik dengan rasio kematian rendah dan kesembuhan tinggi. Sementara itu, Angola menghadapi tantangan serius dengan rasio kematian yang tinggi dan tingkat kesembuhan yang rendah. Data ini menegaskan bahwa dampak pandemi sangat bervariasi antar negara, dipengaruhi oleh beragam faktor di luar jumlah kasus semata. Selanjutnya ada saran. Fokuslah pada pengelolaan kasus aktif dan peningkatan rasio kesembuhan, terutama di negara dengan beban kasus tinggi. Pelajari praktik terbaik dari negara dengan rasio kematian rendah seperti Australia. Pastikan akurasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada lampiran. Data yang saya analisis ini saya ambil pada link yang sudah saya cantumkan pada lampiran tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.